Ini oh oh di sini udah ada ya. Sorry sorry. Menyusui bayi usia 7 bulan, aktivitas sedang usia 30, BB 50, TB 153. Oke. Kemudian dihitung MT. Dia menyusui 7 bulan. Oh, oh untuk tahu status gizi ya. Oke, ya kemarin ada yang tanya ke saya. Nggak tahu saya lupa kelas apa. Ini tadi saya buka lagi WA-nya. Itu ternyata anu pertanyaannya adalah untuk menghitung status gizi ibu menyusui bagaimana begitu. Nah, kalau pakai IMT, misal dia habis lahiran, kira-kira tubuhnya masih bengkak enggak? Ayo, masih bengkak toh? Kemungkinan besar itu bengkak itu karena belum turun banyak. Paling dia hanya berkurang di cairan ketuban, kemudian plasenta bayi, janinnya, rahimnya udah mulai mengecil, tapi beratnya masih banyak biasanya, Dek. Kalau di awal-awal itu. Jadi belum kembali ke normal seperti sedia kala. Apalagi dia kan menyusui. Kan memang secara normalnya dia butuh tambahan kalori. Jadi asupannya ya tetap masih banyak. Bahkan tambahan kalorinya tuh lebih banyak ketika menyusui daripada hamil. Ya toh di AKG coba kemarin ketika hamil itu berapa? Sekitar 300-an ya tambahannya ya yang kasus kemarin. Ya enggak? Nah, yang di sini tambahannya ketika menyusui berapa? Sekitar 400-an. Jadi tetap memang nambah gitu. Jadi kalau misalnya si ibu menyusui ini baru lahiran itu artinya di bawah 6 bulan bayinya usianya, jangan pakai IMT ya. Nanti tidak valid. Nanti dia hasilnya bisa jadi overweight atau obese gitu. Sama dengan ibu hamil. Ibu hamil kan kemarin tidak boleh tuh pakai IMT. Nggak bisa. Jadi IMT hanya digunakan untuk kondisi-kondisi khusus itu tidak boleh. Tidak bisa ya, misalnya hamil, menyusui di bawah 6 bulan, kemudian apalagi atlet, itu juga tidak boleh karena nggak representatif hasilnya, pasti hasilnya obes, over gitu. Yang hamil, menyusui di bawah 6 bulan, dan atlet biasanya yang atlet-atlet gulat, apalagi itu yang badannya gede-gede gitu ya. Jadi jangan pakai IMT lah, berhubung ini bayinya usianya sudah 7 bulan, tidak apa-apa sih pakai IMT. Tapi ini curiga saya juga bisa jadi nanti cenderung dia lebih bengkak daripada yang normal ya, karena masih menyusui. Ibu itu asupan ibu kan tambahan kalorinya itu sampai 1 tahun kalau di AKG itu ya, menyusui 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua, begitu ya. Tapi ini dihitung secara MT, dia mau sudah normal ya. Ini 50 kilo itu ketika menyusui kan, berat badan aktual ya, di soal ya. Iya, Ibu. Jadi, oke, berbeda natural kan ini memang datanya dia terbatas. Kalau data sekunder, kalian data dari orang, misalnya dari saya, begitu memang terbatas. Tapi kalau nanti kalian ke lapangan, kan kalian bisa explore sebanyak-banyaknya data tersebut dengan melakukan wawancara atau mengecek buku KIA-nya, begitu. Ya, jadi tahu nanti, oh iya, perbedaan sebelum hamil bagaimana, dan seterusnya kayak gitu. Nah, ini kan dicek dipakai EMT pas usia sudah 7 bulan menyusui, dia ternyata normal. Ya udah enggak apa-apa. Kemudian atau kalau mau aman ya udah pakai berat badan ideal aja ketika dia masih gadis. Masih gadis. Sebelum menyusui maksudnya. Jadi apa? Sebelum dia menyusui, hitung berat badan ideal kalau mau aman karena tadi kan IMT kita takut ya. Kalau misalnya apalagi yang di bawah 6 bulan tadi kan takutnya nggak akurat, nggak representatif karena kemungkinan besar misalnya hasilnya pasti terjadi lonjakan gitu, bisa over, bisa obes kayak gitu. Apalagi yang ketika hamil dia naiknya tuh bisa nyampe 22 kilo gitu, padahal bayinya satu, nggak kembar. Ada itu yang naik sampai 20 kilo gitu misalnya, lah itu pas lahir itu kemungkinan dia paling lahir itu saya aja lahir itu kemarin berapa ya, di akhir kehamilan itu kalau nggak salah berat saya 53, 53, terus waktu sebelum hamil itu 45 kalau nggak salah, jadi sama kehamilan saya berarti nambahnya 8 kiloan ya, 8 kiloan minimalis memang, tapi ya status gizi saya normal, memang 8 kilo minimalis, tapi waktu dicek di akhir kehamilan itu berat bayi saya sudah 3 kilo.
Jadi ya udah gitu, saya nggak mau terlalu besar kan, susah kan melahirkannya, takutnya gitu. Jadi itu udah cukup, 43 itu udah cukup karena berat bayi saya udah 3 kilo. Jadi asupan yang saya makan itu tidak simpanan distribusi distribusi kalorinya itu lari ke bayi, memang tidak ke saya. Jadi saya ya nambah tapi tidak banyak gitu loh. Ya gemuk tetap gemuk tapi nggak terlalu banyak. Nah larinya ke perut gitu, ke janin kayak gitu kan memang masing-masing orang beda. Kemarin kan sudah dibahas waktu hamil itu, misal pertambahan berat badan berapa kilo, itu larinya kemana aja. Misalnya ke jaringan penyimpanan lemak pada ibu, misalnya jaringan payudara, terus kemudian ke uterus, terus ke apa namanya, ke plasenta, terus kemudian ke cairan ketuban, ke janinnya berapa, begitu gitu ya. Nah terus, apa tadi namanya? Hmm, jadi itu distribusinya beda-beda masing-masing orang. Memang ada mungkin yang ke bayinya itu agak susah. Jadi naiknya berat badan ibunya tuh naiknya banyak, tapi berat badan janinnya tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar lah. Kenapa? Mungkin di situ justru ada masalah. Kalau kasus teman saya itu, ya berat badannya naik terus ya, tapi di usia sebelum 30 berapa kemarin 38 minggu kan dikatakan kehamilan normal kan 38 sampai 40 ya 40 minggu, di bawah 38 minggu itu ternyata berat janinnya kok tetap dicek di bulan kemarin dengan bulan saat itu tuh enggak naik janinnya padahal si berat badan itu tuh naik. Nah ada apa, ada masalah apa begitu kan, ternyata ketika dicek di USG itu ternyata plasentanya mengalami pengapuran. Nah ketika plasenta mengalami pengapuran jadi itu eh, transfer transfer asupan dari ibu ke bayi itu dia mengalami masalah gitu loh dek. Nah karena mengalami masalah akhirnya bayi itu tidak mendapatkan asupan transferan dari ibu. Nah khawatirnya kalau itu terjadi terus menerus kan kasihan si janin, dia nggak bisa berkembang kan ya karena asupannya terhenti begitu lah, akhirnya langsung disesar saat itu juga. Jadi bayinya kecil di bawah 2,5 karena belum cukup bulan, masih prematur begitu lah, itu ada masalah. Makanya memang kalau hamil sebaiknya kalian nanti pas hamil di USG itu untuk tahu bagaimana kondisi si janin. Jadi kita tidak hanya melihat dari pertambahan berat badan ibu, tapi dicek juga dengan pertambahan berat badan janin. Nah, yang tahu pertambahan berat badan janin ya biasanya itu tadi dengan pemeriksaan USG dengan dokter SPOG ya. Kalau bidan kayaknya nggak, belum boleh pakai apa namanya USG. Paling dia hanya cek detak jantung aja kalau di puskesmas itu gitu. Dari situ nanti USG akan bisa mengira-ngira berat badan janin ya. Jadi keduanya akurat, cek pertambahan berat badan ibu dan pertambahan berat badan janin. Cuman kalau di sini ya nggak dibahas pertambahan berat badan janinnya karena bukan SPOG ya gitu. Oke. Nah kemudian kembali ke sini tadinya Pak. Oke, EMT itu tadi lah ya tuh, kalau dia nambahnya ketika hamil 20 kilo pas habis lahiran, oh, tadi saya cerita ya 53 kilo di akhir itu paling pas habis lahir itu saya nimbang seminggu karena kontrol itu ya. Itu saya turunnya sekitar 5 kilo kalau enggak salah tuh. 5 kilo aja. Jadi 53 ke 5 itu berapa? Masih 40 sekian ya, 48-an kilo gitu. Jadi tidak terlalu banyak sih. Tapi ya badan saya ya biasa aja gitu karena memang nambahnya cuma 8 kilo. Nah, 45 cuman turun 5 kilo itu kan lari ke bayi 5 kilo. Belum ke plasentanya, ari-arinya yang dikubur itu katanya kan gede ya. Terus belum ke cairan ketuban, cairan darah juga yang keluar waktu kelahiran. Seperti itu. Jadi memang masing-masing ibu beda lah. Kalau ibunya itu naik pas hamil 20 kilo, waktu melahirkan anak yang hanya satu aja, anak tunggal, kemungkinan dia nggak nyampe itu 10 kilo turunnya ya di di awal-awal kehamilan, sorry awal-awal persalinan. Jadi berat badannya nanti kalau pakai EMT khawatirnya over atau obes begitu. Nah ini karena 7 bulan wis nggak apa-apa pakai EMT udah oke. Ini dicek juga waktu pas EMT udah normal ya. Jadi nggak apa-apa. Tetap pakai PP aktual. Atau kalau kalian nggak bisa menghitung dengan IMT dengan catatan tadi, misal si ibu menyusui itu baru saja melahirkan, kan kayak kita nggak tahu. Karena mengeceknya hanya dengan lila, Dek. Kalau ibu menyusui itu ceknya hanya dengan lila sama dengan ibu hamil.
dicek lilanya aja. Lah lila itu kan dia hanya data kasar ya, maksudnya data kasar itu hanya mengkategorikan di bawah 23,5 senti atau di atas 23,5 senti. Kok di bawah 23,5 senti berarti dia berisiko KIK, kurang energi kronis. Kalau di atasnya berarti dia tidak berisiko KIK, hanya seperti itu aja. Jadi nggak bisa mengidentifikasi dia normal, kurus, gemuk, obes itu nggak bisa. Nah, karena seperti itu, karena dia hanya pakai lila, bisanya misalnya habis baru lahiran persis ya, maka lebih aman kalian cari aja BB ideal gitu. Kan diketahui tinggi badan ibu 153 ya toh. Kemudian berat badannya tadi berapa? 50. Lah udah cari aja sorry. BB ideal berarti kan diperoleh dari tinggi badan min 100 min berapa menyesuaikan dengan tinggi badannya itu toh kalau ini 153. Nah, terus setelah dihitung BB ideal itu aja yang dipakai enggak apa-apa. Begitu ya, boleh pakai itu. Kalau memang dia kondisinya IMT nggak bisa dihitung. Langsung pakai BBI. Pokoknya BBI itu dia berguna ketika pasien lupa berat badannya berapa ya dari riwayatnya misal tadi sebelum hamil kan dia pakai BBI atau BBA sebelum hamil. Kalau lupa ya udah pakai langsung BBI atau dia nggak bisa diukur pakai IMT pada kondisi saat itu juga. Jadi kita tidak tahu pada saat pengukuran itu status gizinya normal atau enggak. Nah, langsung aja ke BBI gitu ya. Ini 50 per 56 kali 2150 plus 400. 2150 itu AK, AKG energi aja gitu dia nulisnya AKG energi ya. AKG energi. Kemudian yang A ini yang kamu energi. Begitu nggak apa-apa. AKE langsung. BP aktual dibagi BP AKG dikali dengan AKG energi. Jadi itu data energinya yang dari AKG acuannya. Itu ya teman-teman semuanya ya. Terus Nikmatul ini 2150 benar ya sesuai usianya ya ketika sebelum menyusui ya Dek. Iya ibu, untuk usia 30 tahun. Oke, tentuan. Nah, ini betul ini tambahnya segini 2300 ya ketemunya. Lebih tinggi ketika ini ya daripada yang waktu hamil kemarin kan hitungannya paling sekitar 2200-an 2 sampai 2000-an ya. Memang tetap lebih banyak menyusui normalnya karena tambahnya lebih banyak. Kemudian protein, oke, AKG protein gitu ya, AKG protein ditambah, oke, protein menyusui trimester 6 bulan ke atas ya, 7 bulan ya, oke. Hmm. Tapi itu tambahin satuannya ya dek, yang 53,57 plus 15 itu apa satuannya? Ditulis aja enggak apa-apa dari atas, dari Baik ibu. ya. Terus yang lemak sudah betul caranya, oke 5355 udah, oke udah betul. Karbohidrat ke bawah nak. Kalau udah paham gampang kok ini 358 oke. Udah betul ya. Sekarang kita cari ke Mivlin. Kalau AKG itu memang enaknya dia nggak pakai persentase langsung aja ya, comot-comot gitu ya. Untuk yang Mivlin ini pakainya rumus. Ingat ya dek, kalau Mivlin itu lebih cenderung untuk dewasa, usia dewasa, dan dia pakai berat badan aktual. Begitu ya, syaratnya itu. Ini dia dewasa, ya oke, pakai berat badan aktual, terus ditambah dengan tambahan 400 kalori. Oke, ketemunya 2293. Selisihnya tidak banyak, kalau tadi kan 2300. Ya, masih plus minus range 10%. Kemudian protein, langsung aja 86 ya, tinggi ya. Lemak 63. Kalau yang atas dek coba dek. Karbohidrat ini berapa? Bentar-bentar. Karbohidrat berapa? Yang atas coba, yang atas lagi protein karbohidrat, protein lemaknya berapa? 53, 55 kalau nggak salah ya. Oh, protein 68. Lemak 55. Ke bawah lagi. Karbohidrat 358. Oke, langsung ke bawah. Nah, kita bandingkan dengan Miflin. Nah, ini kalau energinya kan memang nggak beda jauh hasilnya. Nah, kalau protein 86, tadi kan 68. Lumayan banyak ya selisihnya, lebih dari 10% ya. Itu kenapa coba? Lah, kan ini proteinnya kalian pakai 15%.
Protein kan boleh 10 sampai 15% begitu. Ya kan? Terus kemudian lemak ini 63, tadi berapa? 55 ya? Ada selisih ya. Itu karena dia ini pakai 25%. Sekarang karbohidrat coba berapa? Lemak kan boleh 20, 25 itu toh. Terus karbohidrat di sini lebih rendah atau 344. Kalau yang tadi 3 berapa? 355 ya? Sekitar 300. Coba ke atas nak yang kaki nak. Nah, 358 yang ke bawah lagi miflin yang karbohidrat 344 selisihnya 10 lebih ya. Ya kan, nah itu masih dalam batas selisih, tapi memang selisihnya lumayan 10 gram, karena persentasenya 60% itu lebih rendah. Maksud saya begini, protein lemaknya dia yang ini kan lebih tinggi daripada yang di AKG yang pakai Michelin, karena persentasenya kalian pakai batas atas, misal protein 15%, lemak 25. Padahal mereka kan boleh 10 sampai 15, 20 sampai 25 gitu. Nah, karena kalian tadi udah protein lemaknya pakai persentase tinggi, maka karbohidrat kan sisanya 60%. Makanya ini lebih rendah, 344, yang kalau yang AKG tadi 355 gitu ya. Oke, untuk broka, lanjut ke bawah. Pakai PPI ya, pakai PPI ideal. Oh, ketemunya 2069,5 kilokalori. Ini pakai BB ideal. Lah, dari sini, ya, dari sini memang sudah ketahuan dia lebih rendah karena pakai BB ideal. Nah, BB idealnya aja 47,7 kilogram. Lah, kalau pakai Miflin, dia pakai BB aktual tadi berapa? 50-an. 50 kilo. AKG juga pakai 50. Jadi ya udah dia pasti lebih rendah gitu. 2069 aja ketemunya begitu ya. Yuk ke bawah. Ini aktivitas oke, sedang stres enggak usah pun enggak apa-apa ya, karena kita ini gede ya, anggap aja sehat. Sehat lahir batin, kemudian faktor stresnya itu karena sehat itu kan 1 dikali 1. Sebenarnya enggak usah enggak apa-apa, tapi jantumin ya enggak apa-apa. Oke, kemudian kita ke protein. Nah, protein ini malah lebih tinggi. Benar ini hitungannya 77. Kok tinggi banget ya? Padahal yang Miflin tadi 15% dari 2000 di berapa? 2200-an hanya ketemu 68 loh. Iya enggak, Nikmatul? Benar Ibu, 77,60. Coba ke atas. Itu kan 15% dikali 2069. Coba yang Miflin, Dek, Febri. Yang Miflin, geser ke Miflin. Ini Miflin protein 15 kali. Oh iya 86, maaf sayang. Udah lupa, maklum ya, faktor U. Oke, nggak apa-apa, betul. Ke bawah, nak. Ya ini hasilnya lebih rendah ya, kain broka, karena dia pakai BB ideal, yang mana BB idealnya lebih rendah dari 50 kilo, ya, daripada berat badan aktual dia. Terus kemudian Haris, ini betul rumusnya. Terus ke bawah, nak. BMR ya, basal metabolisme rate, dia adalah energi yang dibutuhkan minimal, energi minimal ketika tidak beraktivitas apapun. Maka kalau menghitung energi total, biasanya BMR pasti dikalikan dengan faktor aktivitas dan faktor stres, betul. Karena dia, kan kita nggak mungkin seharian tiduran terus ya, gitu. Makanya dikali faktor aktivitas dan faktor stres. Oke, tambah energi menyusui, oke. 2177, selisihnya nggak banyak dengan yang punya siapa tadi, Mevlin ya. Oke, perhitungannya udah betul, karena udah ditambahkan di energi, nggak usah ditambahin, nggak apa-apa, protein, lemak, karbohidratnya. Terus misalnya kalian protein nggak pakai persentase, pakai yang gram per kilogram berat badan tuh yang di apa PPT juga bisa ya, nggak apa-apa pakai itu. Terus nanti gimana? Ya udah lemaknya dihitung pakai persentase, terus karbohidrat sisanya itu bisa gitu ya. Cari aja protein yang paling tinggi, nggak apa-apa, aman. Karena dia masih menyusui, biasanya menyusui itu dietnya TKTP, tinggi kalori, tinggi protein. Nah, kan untuk bayinya juga gitu ya. Oke, ke bawah, nak. Sisinya tidak banyak lah untuk yang ini Haris tadi ya. Sekarang ke IOM. Nah, IOM ini juga BMR. Apa IOM istilahnya BMR? Kayaknya bukan BMR loh, Dek.
TEE kalau nggak salah ya, bukan BMR itu. Itu Iya, loh ya. yang Ya benar kan? TEI. Kenapa? Yang benar TEI, Ibu. Iya, beda. TEE sama BMR itu beda. Lah, BMR kan basal metabolisme rate. Energi minimal ketika nggak beraktivitas apapun. Lah, berarti BMR itu belum dikalikan dengan faktor aktivitas fisik. Tapi kalau TEE, total energi expenditure, namanya energi total. Energi total berarti biasanya sudah dikalikan dengan faktor aktivitas fisik, sudah include. Bagi sini kan sudah ada aktivitas fisik, PA itu, physical activity. Berarti istilahnya bukan PMR, tapi TEE. Hati-hati ya. Nanti bingung nanti, ini mau ya, gitu. Nah ini TEE dari ion 2500 ternyata banyak ya. Oke, 2500 proteinnya banyak, ya lebih tinggi ya. Ini pakai apa ini berat badannya? Oh, aktual. Oke. Oke. Selisihnya sekitar 300-an ya. Oke, 300-an daripada yang punya Mifflin tadi. Nggak apa-apa sih. Memang ada selisih, nggak apa-apa. Yuk, ke bawah. Ya, udah betul sih. Jadi protein lemak karbohidrat nggak usah ditambahkan karena sudah include tambahan energi total. Begitu lah. Sekarang ini dietnya berdasarkan apa, nak? Acuannya kemarin saya minta untuk apa? Acuannya? Saya pakai IAM, Ibu. Oh, iya. Ya udah, nggak apa-apa pakai yom. Oke, tumis bengkuang epi. Bengkuangnya ditumis gitu, Dek. Iya, Ibu. Ini makanan khas mana ini? Makanan Khas mana, Dek? Halo? Hilang nih, betul. Yang maaf Bu, lain tadi dengar suara. Oh, iya. sinyalnya susah. Oke. Ini makanan khas mana, Dek? Tumis bengkuang ebi. Halo? Soalnya ini makanan khas mana, Dek? Bu, saya tidak tahu Bu makanan khas mana. Nah, kamu ini mengarang sendiri? Enggak, saya dari Kupet. Oh, kupet, ya Allah. Oke lah, jadi saya bingung ini. Bengkuangnya terus gimana? Ditumis gitu? Iya Bu, di resepnya ditumis biasa untuk isian lumpia Semarang itu Ibu. Tumis bengkuang. Jadi bengkuang aja dipotong-potong gitu, diiris-iris terus ditumis gitu. Iya ditumis dengan ebi, dengan daun bawang Bu. Oh, lah terus enggak pakai nasi nih? Enggak ya? Tidak Bu, karena bengkoangnya saya lebihin. Oh, bengkuang ini kamu cari di BMP. Benar Bu, saya cari di BMP. Oke. Ini menunya unik ya. Jadi dia beda. Jadi mungkin bosan dengan nasi. Oke, menunya apa itu namanya? Tumis bengkuang ebi. Ya, ini saya baru dengar ini. Makanya saya bingung. Lucu sekali, unik gitu ya. Boleh ini nanti dipraktekkan seharusnya kalau offline ya. Saya minta kalian untuk bikin ini nanti untuk praktek masaknya. Oke, tumis bengkoang ebi. Jadi bengkoangnya ditumis pakai ebi dan daun bawang. Tapi ini ada yang kurang. Apa coba kira-kira? Natul. Minyaknya Ibu, Iya, minyaknya Ibu. namanya tumis kok udah ada minyaknya ya. Harusnya ada Iya, minyaknya. Ya, penyerapan minyak dihitung. Ya. iya Ibu. Oke. Oke. Ini pakai udah bagus secara susunnya ada menu kan. URT. Itu bukan keterangan ya, Nak. Waktu, Nak, judulnya itu. Waktu. Jadi menu Baik pagi, Ibu. siang, siang, siang gitu. Menu, bahan, WLT, berat kotor, BDD, mesin, oke, BDD gram, kandungan energi, oke. Oke. Terus susu sapi segar, oke, ganyong. Ya, ganyong. Ganyong direbus. Itu sebagai menu pagi. Jadi makanya pakai ganyong apa pakai bengkoang ini?
pakai dua-duanya, Bu. Banyak banget ya. Berarti pada ganyong ini juga pengganti karbo ya. Sama Iya, kayak Bu. bengkoang ya. Hah? Iya, iya, Bu. Soalnya saya waktu hitung akhir yang nggak pakai ganyang itu masih jauh banget dari range, Bu. Hmm. Oke. eh tapi nganu ya, ganyong kayaknya kurang matching ya. Jadi udah tumis bengkoang ebi, terus susu sapi segar, terus pokok kok jadi ganyong muncul di menu pagi. Jadi karena kurang matching udah ada bengkoang, tapi muncul lagi ganyong. Ya, kalau sebagai selingan lah bisa ini ganyongnya rebus. Ya, gitu. Mungkin belut goreng crispy bisa malah masuk. Tapi kalau nggak apa-apa, masuk di tumis bengkoang ebi pun nggak apa-apa, dibalik aja toh. Jadi dia makan tumis bengkoang ebi sama belut goreng crispy ya. Itu nggak apa-apa. Ya, jaga nyongnya masuk di selingan siang gitulah, mending lah ya. Jadi kalau ini nanti pagi tuh kayaknya kebanyakan karbo ini. Bengkoangnya 2 buah, terus makan ganyong. Yang satu potongnya 185 gram. Banyak banget nggak itu menurutmu? Banyak, Bu. Terlalu banyak. Nanti overload nanti takutnya malah nggak habis nanti mubazir ya gitu. Jadi kalau untuk menyusun menu juga mungkin diperhatikan WRT-nya. Oke, sekarang kita lanjut. Selingan siang, puding, susu, anggur. Wah, enak ini ya. Oke. Oke, terus belutnya nanti bisa dimasukin di lauk aja lah, tumis bengkoang ebi gitu, bang, apa-apa. Ya, terus belut goreng crispy. Nah, ini kalau kalian pakai apa namanya? Mau pakai merek gitu, Kobe tepung Kentucky gitu ya. Ya, enggak apa-apa, tapi kayaknya kurang lazim ya. Misalnya nggak usah disebut merek, nggak apa-apa. Hmm. Nah, ini kamu perhitungan gizinya dari daftar menu Kobe-nya. Nih, Iya, Bu. betul. Dari kemasannya Kobe. Oh, dari kemasannya ya udah. Ini pasti ada iklan ini. Kamu nyari resep di Cookpad, terus muncul menu resep ini ya Iya, Bu. namanya ya. Ya wes lah. Oke. Terus kemudian ini selingan siangnya biskuit. Oh iya, hmm, saya belum jelaskan ya. Jadi gini nak, supaya nggak terlalu overload. Nah, kalau seperti ini saya khawatirnya, saya kemarin lupa menjelaskan. Jadi ada aturan main untuk menu pagi, selingan siang, kemudian selingan sore dan makan malam itu ada persentase maksimal. Jadi kalau untuk selingan, baik selingan siang maupun sore, itu maksimal kurang lebih 10%. 10% aja dari kebutuhan energi total. Dari perhitungan energi total yang sudah kalian hitung berapa, misalnya tadi pakai IAM kan 2.300. Nah, selingan siang dan selingan sore, dia tuh maksimal 10% dari 2.300 masing-masing. Berarti selingan siang hanya boleh sekitar 230-an. Selingan sore juga harus juga hanya bisa sekitar 230-an kalori energinya. Lah kalau ini kan dia masih acak. Takutnya nanti apa? Kenapa kok kayak gitu? Lah kalau kebanyakan selingannya terlalu tinggi kalori, nanti makan siangnya kegeser. Jadinya tidak habis kayak gitu. Nah untuk aturan pastinya nanti saya akan fotokan. Kalau saya lupa diingatkan. Ingatkan terus saja saya. Kadang gitu. Kalau kebanyakan deadline banyak itu kadang saya bukain WA tapi tidak tak balas, belum tak balas. Gitu ya. Jadi ada aturannya. Menu pagi harus berapa? Misal 25%. Selingan siang 10%. Makan siang biasanya agak banyak, hampir sama dengan menu makan pagi, misal 30% seperti itu. Terus selingan siang 10%, makan malam biasanya lebih sedikit, misal dia hanya 25% seperti itu. Karena kan malam itu tidak dipakai untuk banyak aktivitas. Biasanya pagi, siang ini yang lebih banyak daripada makan malam gitu ya. Maksud saya kan?
Jadi nanti dirincikan masing-masing untuk berikutnya bisa di breakdown. Jadi nanti setelah selingan siang ini kan ada kata-kata biskuit itu ya. Tambahin tabel bawah nanti dihitung. Dari puding susu sampai biskuit itu kandungannya berapa. Sudah plus minus 10% belum dari kebutuhan energi total. Gitu ya. Nikmat paham? Halo, Nikmatun? Paham Bu saya. Oke. Nanti iki udah oke, cuman perhitungannya belum ya, belum banyak ya, belum komplit. Nanti saya tambahkan apa materi terkait terkait itu. Nah, siang, wah nasi babat gongso, jadi lapar saya ya. Babat, oke, smoothies bayam. Smoothies bayam buah naga. Oh, ini minumannya buah naga dan bayam. Oh, sayurnya jadi dia nggak dibikin sayur, tapi bayamnya itu diinkludkan ke minuman gitu ya, nikmatul ya. Iya Ibu, kan nggak Hmm, matching babat gongso terus ada sayurannya. gitu. Iya. Tadi yang makan pagi malah belum ada sayuran ya. Makan pagi. Oh, tadi tumis bengkuang ebi, ding. Oke. Sekarang Tadi ke saya selingan sore. Hmm? Selingan sore coba apel merah, gadung kukus. Dia suka umbi-umbian ini kayaknya nih Matul ya. Ada ganyong, gadung, bengkoangnya nih Matul ya. Suka umbi-umbian, Dek. iya Ibu. Oke lah, nggak apa-apa. Jadi ini memadukan antara menu klasik dengan menu apa namanya menu modern gitu ya. Ada roti tawar isi sayur keju dan gadung kukus. Wah, Iya hidupnya Ibu. balance. Oke, gadung kukus. Oke, nggak apa-apa. Ini menu untuk orang-orang misalnya apa namanya supaya variasi. Mungkin besok bikin getuk gitu nggak apa-apa ya. Enak malahan. Ya, jadi selingannya tradisional. Oke, roti tawar isi sayur keju ini juga oke. Roti keju, kol, telur. Oh, Blue Band, jangan pakai Blue Band merek-merek gitu ya, margarin gitu aja. Iya Ya, Ibu kan kan. ada di TKPI paling ada. Kemudian menu makan malam ada nasi, sayur lodeh, nangka muda, kacang merah. Wah, ini banyak sayurnya. Nangka muda, kacang merah. Oke, santan. Oh ya, betul ada santannya. Jangan lupa ketinggalan. Stik, patty, tempe. Tempe, buncis, brokoli. Oke, oke. Oke sih. Cuman itu tadi, ini belum saya tambahkan perhitungan baru terkait persentase tadi selingan berapa, malam berapa, siang berapa, makan pagi berapa. Gitu ya. Oke. Ini ketemunya 2.500. Tadi di IOM berapa, Dek? 2.300 ya? Mm-mm. 2.500 ya udah oke cocok. Sudah betul plus minus 10%. Tapi kalau misalnya mengacu ke rumus lain, pakai apa Mifflin atau pakai Haris kan tadi kan kayaknya nggak nyampe 2.500 ya, sekitar 2.300-an ya, tapi masih bisa sih kan plus minus 10%, nggak apa-apa, udah oke ya. Lanjut, sudah clear kayaknya, udah clear ini. Saya mau nambahkan yang mikro. Nah, mikro kemarin waktu di Bumil udah dibahas belum, cara menghitung mikro? Kayaknya belum ya. Belum Ibu. Coba tadi Febri keluar yang bisa dimunculkan AKG, AKG dan juga Iya Bu, sebentar Bu. sama disiapkan materinya yang ini tadi saya share. Ibu HPK. Hai. Ya.
Ya Allah Gusti, tadi ke nganu ya, ke off ya, ke mute ya, bentar. Coba di scroll ke perempuan yang 30 tahun, yang menyusui tadi. Kebablasan. Ini, oh ya ini. Ini ya, perempuan 30 tahun, BB 56, TB 158, ini kan untuk golongan, segolongan orang ya, kalau individu pakai berat badan, koreksi berat badan, dengan bandingkan berat badan aktual dibanding berat badan kaki ya, udah tahu. Kemudian tadi kan energi 2150, nah tambah menyusui dia 6 bulan pertama apa kedua. Itu 400 kalau 6 bulan kedua, karena dia 7 bulan. Oke, nah kemudian kita lanjut. Bentar. Lanjut ke bawah. Kalau misalnya kita, sebentar. Oh ya, lanjut ke bawah aja. Kalau misalnya mau zat gizi mikro gimana ke bawah? Nah ini, cari yang perempuan dek 30 tahun. Ini kan udah mikro. Perempuan 30 tahun. Nah ini saya contohkan vitamin A-nya berapa itu? 600 ya, 600 RE ya. 30 tahun. 600 EE, vitamin D-nya berapa? 15 mcg yang perempuan. Nah, karena dia ke bawah menyusui, misal vitamin A ini ternyata 6 bulan kedua, misal tadi si ibu tadi ya, disuruh menghitung vitamin A-nya berapa. Nah, berarti tinggal ditambah 350. Berarti tadi 600 plus 350. 950 RE. Gitu aja, nggak usah pakai koreksi berat badan. Ya, untuk yang zat gizi mikro langsung ambil nggak apa-apa. Vitamin D-nya ternyata tambahnya plus 0, jadi nggak ada tambahan sama dengan yang ketika dia tidak menyusui. Begitu ya? Paham ya? Paham nggak? Ini Sinta, mana Sinta? Sin? Sinta mana? Hilang. Ya, Ibu. Paham nggak? Bagaimana, Bu? Paham nggak? Paham, Bu. Oke. Sudah ya. Untuk yang mikro langsung aja diambil, lalu ditambahkan dengan kebutuhan khusus, misalnya hamil atau menyusui begitu. Tidak usah pakai berat badan. Koreksi berat badan, yang berat badan aktual dibagi berat badan AKG nggak usah ya. Udah untuk yang zat gizi mikro udah. Sekarang lanjut ke materi yuk. Kita ke 1000 APK dulu ya. Ini kalian ada kuliah enggak? Nanti setelah ini yang kelas B dan C ada? Kelas C ada, Ibu. C ada? Kelas B jam 10.30, Ibu. Kelas B. Nikmatul tadi apa, Dek? Kelas C ada, Ibu. Jam 10.20. Oh ya udah kita lanjut ya, Obut. Nah, ini 1000 HPK. Apa itu 1000 HPK? Next ke bawah. Jadi 1000 HPK itu adalah 1000 hari pertama kehidupan, bukan kelahiran. Bedanya apa? Kalau 1000 hari pertama kelahiran berarti dari bayi lahir sampai 1000 hari ke depan. Tapi kalau 1000 HPK itu enggak. 1000 hari pertama kehidupan. Dimulai sejak kapan? Sejak adanya kehidupan, yaitu sejak terbentuk janin itu, zigot, embrio. Dimulai dari situ. Jadi 1000 HPK itu usianya adalah sejak terjadi pembuahan dan jadi gul, dia jadi zigot embrio sampai dia berusia 2 tahun. Kalau nggak percaya coba nanti hitung sendiri. 1 tahun misalnya 365 hari gitu ya kurang lebih. Dikali 2 itu berapa ketemunya, dan tambahkan dengan usia kehamilannya 9 bulan 10 hari misal kurang lebih. Nanti ketemunya 1000 HPK. 1000 hari maksud saya. Ya, jadi 1000 HPK ini dimulai dari janin ke kehidupan, bukan kelahiran. 1000 hari pertama kehidupan dari janin sampai usia 2 tahun. Nah, ini ada hipotesis terkait 1000 HPK. Namanya hipotesis Barker. Nah, hipotesis ini kan dia menduga bahwa keadaan gizi di masa 1000 HPK ini berkaitan dengan kondisi penyakit degeneratif di masa mendatang. Jadi gampangnya gini, misal seseorang lansia, dia terdiagnosa kena DM tipe 2, misal ya, DM tipe 2 lah, berdasarkan hipotesis Barker ini ada
dugaan bahwa seorang lansia tersebut itu di masa ke belakang, ketika ditarik ke belakang di masa 1000 HPK-nya, berarti ini ada masalah gizi yang terjadi. Misal waktu janin, kan tadi 1000 HPK dimulai dari janin ya, janin sampai usia 2 tahun. Mungkin ketika hamil, si ibunya lansia itu dia mengalami KEK, kurang energi kronis, sehingga asupan dari ibunya ke bayinya ini kurang. Nah, padahal bayi kemarin sudah kita bahas ya, waktu kehamilan janin itu kan ada tahap seperti blastogenesis gitu-gitu kan, dimana di usia berapa minggu kemarin, sekitar 4 minggu itu sudah terjadi pembentukan organ kan. Nah, ketika asupannya kurang, bagaimana coba kalian bayangkan pembentukan organnya, kira-kira terganggu nggak? Nah, kalau misalnya dia pembentukan organnya ini, alhamdulillah misalnya ternyata organnya sudah terbentuk, ya lahirnya normal, normal dan lengkap begitu organnya. Tapi siapa yang tahu terkait terbentuknya ini sempurna atau tidak, gitu loh. Apalagi si bayi ini ibaratnya dapat kiriman dari ibunya tuh sedikit, minimalis. Kan kurang-kurang. Kalau buat membentuk organ bagaimana? Ya organ mungkin bisa terbentuk, sudah terbentuk dengan apa namanya, lahir normal begitu, tapi kita nggak tahu kualitas organ itu bagaimana. Kan organ yang bagus tidak hanya terbentuk aja ibaratnya gitu ya, tapi juga berfungsi dengan baik begitu. Karena ketika janin itu pinter dek, dia itu menyesuaikan dengan kondisi ibu. Kalau kiriman dari ibu itu minimalis ke dia ingin tetap, si janin ini tetap ingin bertahan hidup, maka dia akan melakukan kayak semacam ini loh, dia mengorbankan, kan pembentukan organ itu banyak ya, ada otak, kemudian berbentukan apa, jantung, hati, kayak gitu-gitu ya. Nah, si janin ini supaya dia tetap bertahan hidup dengan kiriman makanan dari ibunya yang minimalis, maka dia itu akan memprioritaskan organ mana yang paling penting, lalu organ yang lain itu bisa dia korbankan gitu loh, Dek, terkait perkembangannya. Jadi dia akan misalnya dia akan memprioritaskan perkembangan otak. Kiriman yang minimalis dari ibunya itu akan digunakan untuk memprioritaskan perkembangan otaknya supaya dia tetap bertahan hidup. Tapi pembentukan organ yang lain berarti akhirnya dia ya ibaratnya apa adanya gitu loh gampangnya. Nah, yang apa adanya inilah yang khawatirnya terkait nanti dengan kemampuan organ tadi di masa mendatang ya tadi. Makanya si 1000 HPK ini dikaitkan dengan kemungkinan atau risiko penyakit degeneratif di masa mendatang begitu ya. Next, ini fetal origins of disease hypothesis. Jadi ada kaitan antara fetus, pembentukan